Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Padang-padang rumput berbusanakan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengarkan dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan,
sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Semua sehat? Siapa yang sempat menonton sebelum datang, nonton sepak bola sebelum datang misa? Angkat tangan. Saya angkat tangan karena saya menonton tadi ya. Itu menarik. Tapi seringkali yang terjadi ialah kita terlalu fanatik terhadap unggulan kita. Lalu banyak yang terjadi, ada yang televisinya dirusak karena unggulannya itu dikalah, lalu yang rugi ya diri sendiri. Maka lewat apa yang menjadi kegemaran kita pada saat ini, kita seharusnya kan mengolah semuanya itu dan mencoba untuk melihat bahwa semuanya itu akan menjadi sesuatu yang baik. Tinggal bagaimana kita menelusuri semua kelompok, semua grup yang main itu, sehingga dari sana kita bisa menarik sesuatu yang jauh lebih, karena kita bukan pemain sepak bola ya. Nah, pada hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya sengaja membaca bacaan Injil yang panjang pada kesempatan ini. Dan dengan demikian saya kira sudah sangat jelas bagi kita bahwa kita diharapkan sebagai orang yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus, lalu hati kita sungguh-sungguh menjadi hati yang subur bagi firman Tuhan. Siapa yang tidak mau membuka hatinya kepada firman Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang hadir dalam gereja pada kesempatan ini memiliki niat yang sama untuk mau menjadi tanah yang subur supaya firman Tuhan itu tumbuh dan berkembang. Namun benarkah demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih? Itulah yang kita coba renungkan pada kesempatan ini, sehingga kita boleh melihat sedikit bagaimana Nabi Yesaya dalam bacaan pertama berkata, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, tetapi menyirami bumi, menyuburkannya, menumbuhkan tanaman, memberi benih kepada penabur, dan memberi roti kepada orang yang makan. Demikianlah firman Allah yang keluar dari mulutku, sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu harus punya pengaruh dalam seluruh kehidupan. Dengan demikian hujan yang turun di padang gurun tampaknya tidak berguna, tetapi tetaplah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya seperti Injil yang diberitakan dapat turun ke hati yang keras dan kering, tetapi seringkali hujan dapat mengubah hati orang-orang dalam hidup mereka. Maka mari kita mencoba untuk menangkap pesan yang Yesus sampaikan kepada kita dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, bacaan dari Injil Matius dalam perumpamaan tentang seorang penabur di beberapa tempat. Dalam khotbah Paulus melalui bacaan kedua menegaskan kepada kita bahwa untuk menerima keselamatan yang Allah berikan kepada kita melalui Kristus dibutuhkan kesabaran yang kuat, kesetiaan, ketaatan, dan keteguhan iman yang sungguh benar. Keselamatan kita yang merupakan pembebasan dari beban berat hidup yang menindas hidup kita di tengah dunia ini membutuhkan perubahan hati yang keras dan kering menjadi hati yang lembut dan penuh kasih. Untuk menjelaskan kebenaran dan nilai-nilai Kristiani sejati, Yesus menggunakan perumpamaan agar orang-orang dapat dengan mudah memahaminya. Dan dalam perumpamaan di Injil Matius hari ini, Yesus secara singkat menjelaskan keberadaan 4 sikap dasar manusia. Dan itulah kita.
Yang pertama adalah orang yang tidak pernah mau menerima firman Allah, acuh tak acuh dan cuek saja dalam seluruh kehidupan, walaupun firman dan sabda itu menjadi kebenaran, tetapi tidak pernah didengarkan. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan orang yang percaya tetapi hanya sementara saja dan meninggalkan imannya karena takut, ada tekanan. Misalnya karena hal-hal yang membuat iman itu justru menjadi hilang. Mungkin juga penganiayaan. Tetapi kita harus sadar sepenuhnya bahwa justru dalam menanamkan iman yang benar dan firman Tuhan semakin tumbuh, maka dalam gereja kita bermunculanlah para martir dan orang-orang kudus. Kemudian yang ketiga adalah orang yang percaya tetapi dalam hatinya firman Allah terguncang oleh keraguan, ketidakpastian duniawi, dan godaan kekayaan, kedudukan, dan hanya untuk mau mencari nama saja. Dan akhirnya yang keempat adalah orang yang mendengarkan dan berusaha untuk memprosesnya dalam seluruh kehidupan, menanggapi firman Allah dalam hidupnya sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Dan dengan demikian dalam Injil Matius kita dengarkan pada kesempatan ini Yesus mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang sebagai individu yang tahu bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya. Dan dengan demikian akan mengubah seluruh sikap dan perilakunya, belajar dari setiap pengalaman-pengalaman kehidupan yang dialaminya. Dan dalam situasi seperti itulah kepastian hidup harus dinyatakan dalam kehidupan. Kalau salah, kita mengaku salah. Kalau benar, kita menanamkan kebenaran itu. Dan dengan demikian, kebenaran sejati dan keterbukaan hati kita kepada sapaan Tuhan akan mengubah seluruh hidup kita. Dan itulah yang menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan harus selalu diterima dan dihayati. Dan kita diajak untuk meyakinkan diri sendiri bahwa firman Tuhan tidak pernah akan sia-sia dan selalu menghasilkan sesuai dengan kehendaknya dan kemampuan kita untuk menerimanya. Bahkan sekilas tampak seolah-olah benih firman Tuhan jatuh ke tanah yang keras, kering, tandus, atau tanah yang luas, tetapi tidak menghasilkan makanan atau minuman, atau bahkan di padang gurun di mana tidak ada nilai-nilai kemanusiaan yang mutlak dibutuhkan di hadapan semua, lalu senantiasa dengan penuh ketekunan dan segala daya upaya yang kita upayakan dalam seluruh kehidupan, membuang dari diri kita sikap-sikap sombong dan menganggap remeh orang lain dalam seluruh kehidupan, tapi selalu terbuka kepada Tuhan melalui keterbukaan hati kita kepada siapa saja dan berikan kesempatan kepada orang-orang lain untuk senantiasa berperan dalam seluruh kehidupan, maka di sanalah akan tumbuh benih sabda Tuhan yang kita harapkan. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, mari dengan penuh keyakinan kepercayaan bahwa sabda Tuhan tidak akan pernah kembali kepadanya tanpa menghasilkan buah. Kita telah berusaha untuk mendengarkan hal itu dan mencoba menghidupinya sesuai kemampuan kita. Maka mari dengan menyadari bakat dan talenta yang ada dalam diri kita masing-masing, kita sungguh mengembangkan dengan hati yang tulus, penuh kerelaan dan kepercayaan bahwa apapun yang mengimpit kehidupan ini, sekeras apapun hati kita, kalau kita tetap belajar dan belajar terus, maka seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua, bahwa semuanya itu akan berlalu. Dan dengan demikian seluruh derita itu akan mengubah seluruh kehidupan kita untuk hidup damai dan bahagia. Dan akhirnya dalam ketekunan kesabaran dan penuh penyerahan diri keterbukaan kita kepada Tuhan lewat seluruh pengalaman kehidupan kita, maka sabda Tuhan atau firman Allah ini akan semakin membawa kita kepada kesempurnaan. Siapa yang telah menerima firman Tuhan, berusaha untuk menghidupinya dengan penuh ketekunan dan kesabaran, dan selalu belajar pengalaman-pengalaman kehidupan, sehingga pada kehidupan itu menjadi berat dan sulit. Seringkali
membuat kita mau lari. Tetapi itulah salib yang harus kita perjuangkan. Kalau kita dengan setia dan tekun dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa kasih Tuhan, maka firman itu akan berbuah. Buahnya kita tidak perlu terlalu pusing, tetapi Tuhan yang akan menentukan sesuai dengan bakat dan talenta kita, kemampuan yang ada pada diri kita. Kita tinggal membuka hati kita saja dan berserah diri sepenuhnya, maka berkatnya akan semakin melimpah kita nikmati. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa di surga agar manusia mendengarkan sabdanya dan berkuasa, dan semoga sabda itu menghasilkan buah berlimpah di antara kita. Marilah mengatakan kepadanya, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka bagi sabda Allah, juga kalau disampaikan dalam tanda-tanda dan melalui peristiwa-peristiwa zaman kami. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pengkhotbah mewartakan sabda Allah dengan tak gentar dan tanpa kompromi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa dimanapun berada, baik di dalam gereja maupun di luarnya. Ya Bapa, semoga para penguasa mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang harus memanggul salib, ya Bapa, semoga mereka yang menderita belajar memanggul salib bersama Kristus, dan semoga kata dan perbuatan kami menguatkan harapan mereka akan datangnya dunia yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Allah dalam hati kami, melainkan semoga hati kami terbuka bagi sabdamu dan menghayatinya dengan konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersyukur bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini.
yang kaya dalam doa-doa kami, Feliciano Hosea, Yuliana Yuningsi, Fania Eilen Kondar. Semoga melalui rahmat ulang tahun yang Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami, anak kami ini, membuat mereka semakin tumbuh dewasa, penuh iman dan keyakinan, semakin menjadi tanah yang subur untuk mengembangkan firman-Mu, sehingga lewat firman-Mu mereka semakin berusaha untuk memperjuangkan hidup dengan penuh tanggung jawab, sukses dalam seluruh usaha, rencana, cita-cita dan harapan, hidup damai dan bahagia bersama dengan seluruh keluarga dan taulan dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Kami juga senantiasa bersyukur atas sarana rahmat yang Kau siapkan bagi kami untuk boleh menemukan apa yang menjadi kekuatan terlebih bersama dengan Nina atas terkabulnya doa novena dalam kehidupannya. Semoga lewat ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan yang dinyatakan oleh anak-anak-Mu, mereka semakin menemukan apa yang menjadi pengharapannya dalam seluruh kehidupan untuk menuju kepada kesempurnaan. Marilah berdoa kepada Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mohon anugerah rahmat berkat-Mu, kekuatan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, Ibu Agustina Kuna Sapang, dan juga anak terkasih kami Valerian Ignatius kan Kondar yang akan menjalani operasi, juga Pastor Nathan yang nanti akan masuk rumah sakit dan besok akan ditangani. Semoga dengan kekuatan-Mu yang Kau nyatakan dalam diri para dokter siapa saja menangani orang sakit, mereka yang sakit Kau pulihkan dari penyakitnya. Dan dengan demikian kami bersama-sama untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami mendoakan mereka yang telah berpulang, yaitu Franciscus Tango dan Margareta Goda, serta Bapak Vance Koni, dan juga Oma Noni Ana. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian bersama para kudus-Mu bersatu sepenuhnya dengan Dikau menikmati perjamuan yang abadi di surga bersama para kudus-Mu. Kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan buatlah kami mendengarkan. Juga bila sabdamu kurang kami sukai, semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Senjari di altarmu.
ngasih luminan bersama supaya kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selalu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, indahkanlah persembahan dan doa gerejamu. Berkenanlah menerima persembahan ini untuk menumbuhkan kekudusan umat beriman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandanglah, teguhkanlah dan kuatkanlah kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
jongkak hati dari mati, hidupkanlah kami dari dosa, bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku dan aku dalam dia, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami makin setia melaksanakan sabda-sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte untuk Hari Raya Bunda Maria Diangkat ke Surga dijalankan. Berita paroki hari Minggu biasa ke-15 tanggal 11 sampai 12 Juli 2026. Peringatan wajib Santo Bonaventura tanggal 15 Juli 2026. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini. Pengumuman kedua, Brian Anthony dan Brigita Arcela Jostan. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan. Total kolekte gereja Minggu biasa 14 tanggal 4 dan 5 Juli 2026 sebesar Rp19.029.000. Transfer masuk ke rekening gereja 30 Juni sampai 5 Juli 2026 sebesar Rp5.155.001. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.691.500. Transfer dan kiris ke rekening pemeliharaan gereja 30 Juni sampai 5 Juli 2026 sebesar Rp1.599.000. Kolekte misa Jumat pertama sebesar Rp2.239.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.027.000. Kolekte misa requiem almarhum Bapak Franz Liangkei sebesar Rp1.397.000. Kolekte misa peringatan arwah almarhum Bapak Franz Liangkei sebesar Rp693.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari pasangan Leni Hengki sebesar Rp3 juta. Felicia Kok Rp500.000. Brilian Indrawibowo dan Marcelina Seselina sebesar Rp2.500.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan, informasi kategorial, undangan camp yang men ke-9 oleh komunitas Fidei.
Undangan Camp Pria Sejati Katolik Makassar ke-26. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Tambahan informasi, mungkin ada yang mengatakan kenapa ada lagi kolekte ketiga. Ini dikhususkan untuk perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Inspirasi itu muncul tentunya dari suara kita umat juga sebagian. Karena setiap saat bisa diumumkan penyumbang. Dan ada yang mengatakan bahwa kami juga mau menyumbang pastor tapi malu. Karena mungkin kami hanya bisa 1.000, 2.000, 3.000. Lot pertimbangan itulah maka saya memutuskan untuk mengadakan kolekte ketiga dengan satu pengharapan bahwa akar rumput yang punya kemampuan hanya 1.000, 2.000 ikut berpartisipasi dan intensi untuk perayaan tahun ini, di mana Paroki Andalas menjadi tuan rumah. Mereka juga mau berpartisipasi secara khusus. Sehingga lewat pertimbangan itulah kita jalankan kolekte ketiga. Dan dengan demikian semua kolekte yang sudah jalan selama ini tetap jalan seperti biasa. Dan saya kira dari hasil pertama, jadi selama kurang lebih sampai pada perayaan Hari Bunda Maria diangkat ke surga tanggal 16 Agustus nanti, kolekte ini tetap dijalankan. Sekali lagi punya intensi khusus. Dan dengan demikian mudah-mudahan membantu panitia. Karena panitia juga cemas dengan biaya 280 itu bisa tercukupi tidak. Justru dengan itu lalu mereka yang mau juga menyumbang dalam jumlah kecil itu dibukakan wadah untuk itu. Sudah ada penyumbang-penyumbang, ada yang 5 juta, 10 juta, 2 juta, 1,5 juta dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan mereka yang hanya 1.000, 2.000? Dan itulah yang kita coba. Dan hasil pertama dari kolekte itu yang dimulai kemarin pada malam minggu tidak jauh beda dengan kolekte pemeliharaan gereja. Sekitar 3 juta. Dan dengan demikian satu kali misa itu kolekte gereja sekitar 5 juta malam minggu. Kemudian kolekte pemeliharaan sekitar 3 juta dan kolekte khusus untuk Raya Bunda Maria itu ada 3 juta juga lebih. Itu berarti 11 juta, mendekati 12 juta. Kalau kita mau mengatakan bahwa nanti kan kolekte pemeliharaan gereja kita pakai untuk itu, tetap 3 juta saja. Itu pikiran kita, sehingga semua bisa berpartisipasi. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya untuk itu. Kami akan himbau terus menerus. Dan dengan demikian Bunda Maria memahami apa yang menjadi ketulusan kita, karena dia adalah pendoa bagi setiap kita anak-anaknya. Jangan ragu dengan itu. Dan itu harus diyakini dalam seluruh kehidupan. Untuk itu sekali lagi kita intensikan. Dan dengan demikian mudah-mudahan itu membantu kita semua, di mana kita adalah panitia yang dikoordinir oleh panitia inti tentunya. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, kepada kelompok sound system, kelompok dekorasi. Kita semua hadir, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan ini. Moga-moga Bunda Maria senantiasa menjadi pendoa bagi kita dan kita senantiasa menjadi tanah yang subur untuk mengembangkan karya penyelamatan Tuhan lewat firman yang kita dengarkan. Kemudian sehubungan dengan itu juga kepanitiaan, maka panitia perayaan Santa Peran Maria diangkat ke surga itu menjual kue di basement. Kiranya ini juga menjadi bagian partisipasi kita kalau baik kita ini memungkinkan.
Jadi diramu yang menjual di bawah itu, lalu keuntungannya itu akan diserahkan kepada panitia juga pada perayaan nanti. Sekali lagi semua itu dibuat karena kita mengharapkan supaya apa yang menjadi anggaran itu bisa terpenuhi. Saya kira itu yang boleh saya tambahkan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kebersamaan perhatian kita, dan mohon maaf jika ada sesuatu yang mengganggu dalam menjalin kebersamaan. Mari kita senantiasa saling meneguhkan dan menguatkan dalam setiap harapan. Untuk itu mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.